Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Azizil Hakim Ar-Rahufir Rahim Alladzi lahu mulkus samawati wal ard Wallahu ala kulli syai'in alim. Thumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai makhluk yang lemah, tentu saja kita membutuhkan pertolongan dari yang lain. Lalu pertolongan siapakah yang paling kita perlukan? Tentu saja adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha penolong, maha pengasih dan maha penyayang. Kita pun diperintahkan oleh Allah dengan ayat yang saya bacakan tadi, wasta'inu, mintalah pertolongan kamu sekalian, bisabri, dengan penuh kesabaran, wassalat, dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun, akan tetapi memang itu akan sungguh dirasakan berat, illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang serius, orang-orang yang memang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Tapi ada yang perlu kita cermati. Apa saja yang sering kita mintakan kepada Allah dari pertolongannya. Ini yang kadang harus menjadi renungan, menjadi keprihatinan. Kenapa? Karena di antara kita masih banyak orang yang memohon kepada Allah itu lebih kepada keduniaan daripada keakhiratan. Lebih banyak yang minta dipanjangkan umur, banyak yang minta disukseskan karir, jabatan, banyak yang minta dilimpahkan rezeki yang banyak, kesehatan. Intinya, kalau berdoa sampai 10, kayaknya lebih banyak 7 untuk urusan keduniaan. Sementara akhirat seolah-olah itu pun dimintanya hanya kadang-kadang saja. Doanya ada doa akhiratnya, tetapi bukan sesuatu yang terobsesi di dalam diri kita. Untuk sesungguhnya kita itu harus lebih banyak memohon. Bagi kita itu adalah untuk kehidupan akhirat nanti. Kenapa? Apa yang kita minta dari dunia ini justru itu akan kita tinggalkan. Apa yang kita takuti dari kematian ini itu justru yang akan kita hadapi. Apa yang kita cemaskan dengan masa tua dan renta ini justru itu akan kita lewati. Tetapi sesungguhnya banyak di antara kita bahwa sebenarnya kita akan kembali atau akan datang kepada hari yang sebenar-benarnya hari dan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Yang dimana kehidupan itu sungguh kita banyak memerlukan pertolongan dan bekal semasa hidup kita sekarang ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan di dalam satu ayat walaupun tidak secara langsung, tapi Allah memerintahkan itu lebih banyak untuk akhirat. Yaitu salah satu ayatnya, wabtaghi bima ataka darul akhirah. Carilah oleh kamu dari apa yang telah aku berikan kepadamu ini, entah peluang, entah kesempatan, entah kesehatan, untuk kehidupan akhirat. Jadi yang Allah perintahkan, carilah oleh kamu dari apa yang aku berikan dari kesempatan dan kekuatan ini, bekal untuk akhirat. Hanya memang Allah mengunjungi, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi kamu jangan melupakan urusan dunia. Jadi Allah pun memerintahkan kepada kita untuk memprioritaskan memohon pertolongan itu untuk pertolongan yang Allah berikan di hari kita kembali kepadanya, bukan untuk saat ini. Karena yang kita minta sekarang akan kita tinggalkan, karena yang kita takutkan sekarang akan datang kepada kita. Terutama kalau mensitir daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah kamu perlindungan yang dianggap diprioritaskan oleh Rasulullah apa? Mintalah kamu perlindungan dari fitnah Dajjal. Di mana fitnah Dajjal ini akan datang di akhir zaman, yang banyak para ahli konspirasi menyatakan bahwa masa-masa sekarang adalah sudah masa-masa fitnah Dajjal merajalela. Apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal itu adalah kerusakan-kerusakan, kebusukan-kebusukan, kejahatan-kejahatan yang dibungkus seolah-olah kelihatannya baik, seolah-olah mengajak kepada agama, seolah-olah agama mengajak untuk bersatu, seolah-olah mengajak untuk saling tolong-menolong, tetapi sejatinya itu akan sangat menghancurkan.
Banyak kita di antara bangsa kita yang mengajak. Akhirnya apa? Demi kebersamaan, demi toleransi. Ujung-ujungnya toleransi di antara mereka yang tidak sama dengan mereka tidak ada toleransi. Tetap saja dipersekusi. Ada yang mengajak kita sebagai bangsa sudah komitmen kepada Pancasila. Mereka menyatakan kita komitmen kepada Pancasila yang sudah disepakati oleh para penerbangsa. Tetapi apa? Profesor sendiri menyatakan bahwa musuh Pancasila sekarang adalah agama. Kita sebagai orang agama mau pilih mana? Ini kesalahan-kesalahan mereka. Membungkus demi kebersamaan, demi persatuan, supaya Islam kita lebih menerap, katanya. Kita gunakan Islam Nusantara supaya salam kita, salamnya lebih familiar. Kita gunakan, katanya, salam Pancasila. Ini sudah jelas-jelas jauh daripada syariat, yang sangat membahayakan. Ini menyangkut akidah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau orang maling masih jelas, ada hasil malingnya bisa dimakan. Orang berzina barangkali sudah merasakan. Kalau kita menyetujui hal-hal seperti itu, kita tidak merasakan enaknya. Hanya sedikit akidah kita melenceng, menyetujui kesalahan dan pikiran-pikiran mereka, maka akidah kita bisa terpleset jatuh dan kita kembali dengan tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu banyaklah memohon kepada Allah daripada untuk bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Mintalah kepada Allah selalu diberikan taufik dan hidayah. Tidak hanya cukup hidayah saja, kita orang-orang Islam ini sudah diberikan hidayah. Karena makanya masuk Islam itulah hidayah. Tetapi perlu kita taufik. Apa taufik itu? Kemampuan, kemauan untuk melakukan hidayah itu. Banyak orang yang sudah mengaku Islam tetapi tidak menjalankan syariat Islam karena mereka mendapat hidayah tetapi tidak mendapatkan taufik. Maka